Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashira dengan NIM 1904030158 dari kelas MBS 6F. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai laporan keuangan itu sendiri. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan suatu dasar informasi untuk menyusun dan mengevaluasi mengenai berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode yang telah lalu, serta untuk menyusun perencanaan dan menentukan arah kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dalam laporan keuangan sendiri ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan neraca, kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan modal, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, adapun komponen-komponen dari beberapa laporan keuangan tersebut, yang pertama yaitu laporan neraca. Komponen-komponen dari laporan neraca ada aktiva, kemudian ada kewajiban, dan ada juga ekuitas. Kemudian komponen dari laporan laba rugi itu ada pendapatan, kemudian keuntungan, kemudian laba sebelum pajak, kemudian laba sebelum bunga dan pajak, kemudian beban, kerugian, harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Kemudian yang ketiga, komponen-komponen dalam laporan perubahan modal. Nah, di mana komponen-komponennya yaitu ada saldo awal, kemudian pendapatan bersih, kemudian pendapatan lainnya, kemudian penerbitan saham baru, kerugian bersih, dan kerugian lainnya, serta dividen dan penarikan modal. Kemudian yang keempat, komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, itulah tadi komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian tujuan dari laporan keuangan itu sendiri, yang pertama yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan memperkirakan aliran kas untuk pemakai eksternal. Nah, kemudian laporan keuangan ini juga bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas perusahaan dan memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dalam perusahaan. Nah, kemudian ada juga memberikan informasi mengenai pendapatan dan komponen-komponennya serta aliran kas. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis rasio dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, kemudian kas, modal, dan jumlah karyawan. Kemudian yang kedua yaitu rasio likuiditas, di mana rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Nah, rasio ini juga pada prinsipnya itu membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang tersebut. Kemudian rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini berguna untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki atau perputaran dari aktiva-aktiva tersebut. Selanjutnya ada rasio pasar, di mana
rasio pasar ini menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara relatif pada nilai buku perusahaan. Nah, rasio ini juga digunakan untuk mengukur nilai saham dan nilai yang lazim digunakan dalam pasar modal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai analisis laporan keuangan, jenis dan komponen, dan rasio keuangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.